Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, pada sore ini hari Senin tanggal 12 bulan Safar tahun 1447 Hijriah, 48 Hijriah. Dengan izin Allah Ta'ala, kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran dari kitab ringkasan tafsir Al-Imam Ibni Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pada sore ini kita mengkaji tafsir surat Al-Hajj ayat 8 sampai ayat 10. Surat Al-Hajj ayat 8 sampai ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilm wala hudan wala kitabim munir.
Dan di antara manusia ada orang yang mendebat tentang Allah, mendebat tentang tauhid, tentang iman kepada hari akhir, bighairi ilmin, tanpa ilmu, wala hudan, tanpa petunjuk, wala kitabim munir, dan tanpa kitab yang menerangi. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, lamma dzakara ta'ala halad dullal al-juhal al-muqallidin. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan keadaan orang-orang yang tersesat, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang taklid buta. Fi qawlihi, pada firman Allah surat Al-Hajj ayat yang ketiga, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Dan di antara manusia ada orang yang mendebat tentang Allah tanpa ilmu, dan ia mengikuti setiap setan yang membangkang. Jadi surat Al-Hajj ayat yang ketiga menjelaskan pengikut, menjelaskan makmum yang mengikuti imam-imam yang menyesatkan umat. Surat Al-Hajj ayat yang ke-8 menjelaskan keadaan dai-dai, imam-imam, ulama-ulama, panutan-panutan yang mengajak kepada kesesatan. Jadi surat Al-Hajj ayat yang ketiga menjelaskan keadaan makmum dan pengikut yang mengikuti imam-imam yang menyesatkan umat. Mereka taklid buta, hanya ikut-ikutan saja. Mereka di dalam beragama fanatik, taklid, hanya ikut-ikutan, tidak dibimbing dengan ilmu yang benar. Kemudian surat Al-Hajj ayat yang ke-8 menjelaskan keadaan para dai, para ulama, para imam yang menyesatkan umat. Jadi imam-imam yang menyesatkan umat, mereka mendebat kebenaran tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab yang menerangi. Jadi tanpa ilmu, mereka hanya mendebat dengan akal-akalan dan dengan hawa nafsu. Ini imamnya debat dengan akal-akalan dan hawa nafsu. Adapun makmumnya, debatnya
tanpa ilmu, dan dalilnya mengikuti imam yang menyesatkannya. Jadi kalau ditanya, kenapa Anda mengadakan ritual sedekah bumi? Jawabannya, karena saya mengikuti nenek moyang. Karena ini adalah peninggalan leluhur. Jadi makmum dalilnya imam. Sekarang imam, dalilnya imam akal-akalan dan hawa nafsu. Tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab yang menerangi. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Dzakara fi hadihi." Allah menyebutkan pada ayat ini, surat Al-Hajj ayat yang ke-8, halad du'ati ila dhalal, keadaan dai-dai yang mengajak kepada kesesatan, min ru'usil kufri wal bid'ah, dari imam-imam kufur, imam-imam ahlil bid'ah. Faqala, Allah berfirman, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Dan di antara manusia ada yang mendebat tentang Allah. Jadi mendebat tentang tauhid. Jadi ada yang mengajak, ayo beribadah hanya kepada Allah. Mari berdoa hanya kepada Allah. Mari tawakal kepada Allah saja. Ini didebat, dibantah. Mereka tidak terima. Jadi diajak beribadah hanya kepada Allah saja, menentang, mendebat, melawan. Mereka ingin menyesatkan manusia. Jadi ketika diajak beribadah hanya kepada Allah, karena ibadah itu haknya Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Jangan minta kepada wali songo. Jangan ngalap berkah kepada wali songo. Jangan minta kepada kuburan kiai. Jangan berdoa kepada Habib yang meninggal dunia. Ini kesyirikan. Mereka tidak terima. Mereka mendebat tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab yang menerangi. Jadi debatnya tidak dalil Al-Quran, tidak dalil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, ay bila aqlin sahih, tanpa akal yang sehat, wala naqlin sharih, tanpa dalil yang jelas, bal bimujarradir ra'i, akan tapi mereka mendebat hanya dengan akal-akalan dan dengan hawa nafsu. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ilmu. Ilmu harus dengan petunjuk. Harus dengan kitab suci. Hasilnya ilmu yang benar. Jadi ilmu. Dari mana ilmu itu? Sumbernya hidayah. Hidayah itu dengan apa? Dengan hati nurani, dengan akal sehat. Kemudian sumbernya mana? Al-Quran, sunnah. Dipahami dengan hati nurani. Dipahami dengan akal sehat. Minta petunjuk kepada Allah. Ini menghasilkan ilmu yang benar. Adapun hawa nafsu, kemudian akal-akalan, menang-menangan, ini tidak menghasilkan ilmu yang benar. Ini menghasilkan
kesesatan. Jadi kesesatan itu dalilnya akal-akalan, hawa nafsu, dusta, sombong. Tidak mau dijelaskan dengan dalil Al-Quran. Tidak minta minimal direnungkan. Masa benar sih rebo wekasan itu kesyirikan? Masa benar? Saya tak merenung. Saya tak bertanya kepada orang yang berilmu. Saya menggunakan akal sehat, menggunakan hati nurani. Saya berdoa kepada Allah. Demikian. Bukan langsung ditolak. Didebat dengan akal-akalan dan hawa nafsu. Jadi dai-dai yang menyesatkan umat mendebat kebenaran dengan hawa nafsu dan dengan akal-akalan. Mereka tidak mau mendebat dengan ilmu, dengan petunjuk, dan dengan kitab yang menerangi. Imam Ibnu Katsir menjelaskan keterangan yang sangat agung. Bila aqlin sahih, tanpa akal yang sehat. Tidak menggunakan akal yang sehat. Akal yang sehat itu akal yang bersih, bukan akal yang kotor. Dengan hati nurani, hati yang mendalam, dipikir. Mau usaha lancar, contohnya datang kepada kiainya ngasih beras kuning. Apa hubungannya beras kuning dengan bisnis yang lancar? Ketika diingatkan, ini tidak boleh Pak, beras kuning ini kesyirikan. Tidak terima. Kemudian mendebat tanpa ilmu dan tanpa petunjuk serta tanpa kitab yang menerangi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ayat yang ke-9. Thaniya itfihi. Mereka memalingkan leher mereka dengan kesombongan dan meremehkan kebenaran serta meremehkan orang-orang yang mengajak kepada kebenaran. Qala Ibnu Abbas, jadi thaniya idfihi. Jadi tidak punya dalil, dalilnya cuma akal dan hawa nafsu, kemudian sombong, memalingkan wajah mereka, memalingkan leher mereka dengan kesombongan serta meremehkan kebenaran, meremehkan yang menyeru kepada kebenaran. Dikatakan acara sedekah bumi adalah acara kesyirikan. Marah, mereka marah. Kemudian yang mengatakan sedekah bumi tadi kesyirikan dikatakan gila, ini orang gendeng, salatnya tidak sah. Wong kayak gini saja diturut katanya, orang kayak gini saja diikuti. Meremehkan kebenaran dan meremehkan yang mengajak kepada kebenaran. Ini makna firman Allah, thaniya idfihi. Qala Ibnu Abbas wa ghairuhu. Abdullah Ibnu Abbas dan yang lainnya berkata, mustakbiran anil haqqi idza du'iya ilaihi. Menyombongkan diri dari kebenaran ketika diajak kepada kebenaran. Jadi menolak kebenaran, menyombongkan diri. Wa qala Mujahidun wa Qatada lawa unuqahu wa hiya raqabatuhu. Mereka memalingkan lehernya. Jadi berpaling, membuang wajah, membuang muka dengan kesombongan, dengan kebencian
dengan meremehkan. Yakni yu'ridu amma yud'a ilaihi minal haq. Artinya ia berpaling dari seruan yang mengajaknya kepada kebenaran. Raqabatahu istikbaran. Ia memalingkan lehernya dengan kesombongan. Kaqauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin. Dan pada Musa alaihi salatu wassalam, ketika kami mengutusnya untuk mendakwai Fir'aun dengan keterangan yang nyata, dengan mukjizat, dengan hujjah yang hak. Fatawalla biruknihi, Fir'aun berpaling dengan tentara-tentaranya, dengan menteri-menterinya. Wa qala sahirun aw majnun. Fir'aun berkata, Musa alaihi salatu wassalam adalah tukang sihir atau orang gila. Jadi Fir'aun mengatakan kalau Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah tukang sihir atau orang gila. Allah Ta'ala berfirman menceritakan ucapan Fir'aun kepada Nabi Musa, wa inni la'adunnuka ya Musa mashura. Aku meyakini engkau wahai Musa adalah orang yang kena sihir. Jadi kamu berdakwah itu, kamu itu ngigo, kena santet, kena sihir. Nabi Musa menjawab, qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu mathbura. Nabi Musa menjawab, Nabi Musa alaihi salatu wassalam menjawab, wahai Fir'aun, sungguh engkau mengetahui tidak ada yang bisa menurunkan mukjizat-mukjizat tersebut kecuali Allah, Rabb langit dan bumi. Dan engkau yakin wahai Fir'aun kebenaran tersebut. Akan tetapi aku meyakini engkau adalah orang yang akan binasa, karena engkau mendustakan kebenaran dengan kesombongan. Wa qala, Allah Ta'ala berfirman, Al-Imam Ibnu Katsir juga berkata, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Dan apabila dikatakan kepada mereka, yaitu orang-orang munafik, kemarilah menuju apa yang diturunkan Allah, menuju Al-Quran, wa ila ar-rasul, menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'aital munafiqina, engkau melihat orang-orang munafik, yasudduna anka sududa, menghalang-halangi manusia dari engkau semampu dan sekuat tenaga mereka. Jadi orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha semampu mereka untuk menghalang-halangi manusia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah, berimanlah, supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah untuk kalian. Lawaw ru'usahum, mereka membuang muka, berpaling, membuang wajah. Wa ra'aitahum yasuddun, dan engkau melihat mereka menghalangi manusia dari kebenaran. Wahum
mustakbirun, dan mereka menyombongkan diri. Sekarang pertanyaan, siapakah nama pimpinan orang-orang munafik di Madinah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa namanya? Namanya Abdullah. Abdullah bin Ubay. Abdullah. Subhanallah, namanya Abdullah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa dia sombong? Kenapa dia menolak kebenaran? Jadi ayat-ayat ini tentang orang munafik. Jadi ayat yang dibawakan orang Al-Imam Ibnu Katsir, surat Al-Munafikun, tentang orang-orang munafik. Terutama tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Tentang orang ini Allah menurunkan surat Al-Baqarah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah menurunkan surat Al-Baqarah, surat At-Taubah, surat An-Nur, surat Al-Ahzab, surat Al-Munafiqun. Allah membongkar apa yang ada pada dedengkot ini. Namanya Abdullah. Subhanallah, namanya Abdullah, hamba Allah. Tapi pimpinan orang-orang munafik. Sebelum perang Badar atau sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, terjadi perang Bu'ats. Jadi 5 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, di Madinah ini terjadi perang Bu'ats. Ini perang yang paling besar. Terjadi antara Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini saudara. Mereka itu saudara. Ngasih kerabat. Bahkan dulunya Aus dan Khazraj itu saudara kandung. Kemudian kabilah Aus anak keturunannya Aus. Kabilah Khazraj anak keturunan Khazraj. Mereka ini masih kerabat. Tapi perang saudara selama 150 tahun. Pada waktu perang Bu'ats, banyak dari mereka yang meninggal dunia. Terutama pimpinan-pimpinan mereka, banyak yang meninggal dunia. Akhirnya mereka menyesal, capek perang. Dan mereka sepakat damai. Mari kita menunjuk raja. Karena kita ini dulur kita ini. Ayo kita menunjuk raja. Dan disepakati rajanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi tinggal pengangkatan. Tinggal proses pengangkatan. Jadi pada waktu 5 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ini terjadi perang paling besar di Madinah antara Aus dan Khazraj. Setelah itu, setelah peperangan mereka berdamai, mereka mengadakan diskusi, dialog. Kita ini kerabat, kenapa kita perang saudara? Terus menerus. Akhirnya mereka sepakat damai. Ayo kita damai saja. Ayo kita membuat kerajaan Madinah. Siapa pimpinannya? Jadi menentukan pemimpin ini enggak memerlukan waktu yang sangat lama. Akhirnya disepakati Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi mereka ini sedang merencanakan pengangkatan. Tiba-tiba mereka pada Bai'atul Aqabah, orang-orang Ansar dipilih oleh Allah. 12 orang
12 orang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Kemudian tahun berikutnya pada akhirnya kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah ini dinanti-nanti sahabat Ansor. Abdullah bin Ubay bin Salul dilupakan. Abdullah bin Ubay bin Salul ini dilupakan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dan orang-orang Ansor seluruhnya masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Abdullah bin Ubay bin Salul ini dendam, hasad. Jadi sekiranya dia masuk Islam, Allah pasti menjunjung tinggi derajatnya. Tapi dia hasad, dia tidak terima karena tidak jadi diangkat menjadi raja oleh orang-orang Madinah. Pimpinan Aus masuk Islam, Sa'ad ibnu Mu'ad. Kemudian pimpinan Khazraj, Sa'ad ibnu Ubadah juga masuk Islam. Setelah itu terjadi perang Badar, kaum muslimin menang. Abdullah bin Ubay bin Salul berkata kepada pengikut-pengikutnya, hada amrun qad tawajjaha. Ini harus kita lakukan. Kita harus pura-pura masuk Islam. Akhirnya mereka pura-pura masuk ke dalam agama Islam. Ketika mereka masuk Islam pada waktu perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan 1000 pasukan. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul bersama pasukannya berencana, nanti kalau kita sudah sampai Uhud, ayo kita pulang untuk menggembosi pasukan Islam. Sampai di Uhud 300 pasukannya Abdullah bin Ubay bin Salul pulang ke Madinah. Hampir-hampir mempengaruhi para sahabat. Jadi para sahabat ketika itu ada di antara mereka yang hampir ikut pulang karena pengaruh. Jadi orang-orang munafik selalu berusaha bagaimana menghancurkan Islam. Dan mereka berharap, pada waktu perang Uhud Islam ini kalah. Bahkan mereka menduga, meyakini kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia pada waktu perang Uhud. Naudzubillah. Kemudian yang berikutnya terjadi peristiwa yang berulang-ulang. Sampai pada akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini menyebarkan berita kalau istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang paling tinggi ilmunya di dunia ini, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, dituduh apa? Berzina. Turun surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala mensucikan Aisyah radhiyallahu anha. Menjelaskan Aisyah adalah wanita yang suci, wanita yang mulia, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Tidak mungkin melakukan perbuatan zina. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai meminta izin para sahabat. Ketika itu, man ya'duruni, siapa yang memberi udur kepadaku untuk membunuh seseorang yang berlebihan mengganggu keluargaku. Sa'ad ibnu Mu'ad berkata, ya Rasulullah, aku memberi izin kepadamu. Ya Rasulullah, perintahkan aku untuk membunuhnya. Kalau dia dari Aus, ya Rasulullah, aku sudah membunuhnya tanpa meminta izin. Tapi karena dia dari Khazraj, izinkan kami ya Rasulullah untuk membunuhnya. Aku akan membunuhnya. Akhirnya terjadi perkelahian antara Aus dan Khazraj. Karena orang ini, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, selalu mengajak manusia untuk mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya orang ini meninggal dunia.
Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia dalam keadaan munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi Abdullah bin Ubay bin Salul secara apa? Secara zahir. Menghukumi dia muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul ini namanya Abdullah bin Abdillah. Seorang sahabat. Dia bahkan sebelum ayahnya meninggal dunia, ketika turun surat Al-Munafikun, Abdullah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, izinkan aku membunuh ayahku sendiri. Jangan sampai ayahku ini dibunuh orang lain, lalu aku membenci orang tersebut dikarenakan dia membunuh ayahku." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan Abdullah membunuh ayahnya sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdullah supaya berbakti kepada ayahnya. Kemudian pimpinan orang munafik meninggal dunia. Disolati jenazahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke liang lahat untuk mendoakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika itu Umar menariknya, "Ya Rasulullah, atusalli alal munafikin?" Apakah engkau salat kepada pimpinan orang munafik? Turun ayat, turun ayat, turun ayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, "Ilaika anni ya Umar." Biarkan aku wahai Umar. Allah belum melarangku. Allah belum melarangku, aku hanya disuruh memilih. Kemudian baru turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, wala taqum ala qabri." Janganlah engkau mensolatkan seorang pun dari orang-orang munafik. Jangan mengantarkan jenazahnya, jangan berdiri di atas kuburannya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi mensolatkan jenazahnya orang-orang munafik. Jadi tambahan faedah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalan dakwah tidak pernah dendam pribadi. Tidak pernah dendam pribadi. Jadi beliau tidak mau mensolatkan orang munafik karena dilarang oleh Allah. Sebelum dilarang, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazahnya pimpinan tertinggi orang-orang munafik Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Disolati Nabi sallallahu alaihi wasallam, imam salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang masuk ke liang lahatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diperciki dengan ludahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diruqyah. Karena ludahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Barokah. Tapi itu semuanya tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada pembahasan. Jadi siapakah orang-orang yang mengajak, imam-imam yang mengajak kepada kesesatan? Mencakup pimpinan orang-orang musyrik, pimpinan orang-orang kafir, pimpinan ahlul bid'ah, termasuk pimpinan orang-orang apa? Munafik. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir berkata, wa qala Luqman libnihi. Luqman Al-Hakim menasihati anaknya, wala tusair khaddaka linnas. Wahai anakku, janganlah engkau memalingkan pipimu dari manusia. Artinya jangan membuang apa? Wajah. Ai tamiluhu anhum, jangan berpaling dari mereka. Istikbaran alaihim, sombong atas mereka. Subhanallah, kita bertemu dengan teman ya, kita kenal, kita menghindar. Ini sombong ini. Ini sombong, apalagi dulu kita sama dia pernah masalah. Sopokon gitu loh. Lalar gawe nyopo sampeyan. Oh no ai. Naudzubillah. Wala tusair, wala tadabaru. Jangan saling, apa bahasa Jawanya itu? Jangan saling memalingkan wajah.
Jangan saling celinguran, iya bener tak? Apa? Jangan saling pelengosan. Ini ke sana. Apa-apa karo gitu loh. Padahal dia tahu. Kalau dia benar-benar tidak tahu, tidak ada masalah hukumnya. Tapi masalahnya tahu, pura-pura nggak tahu. Tahu, pura-pura nggak tahu. Ini disebut pada ayat ini. Jangan berpaling. Jangan membuang wajah. Pura-pura nggak tahu. Wah, pergi subhanallah. Naudzubillah. Apalagi disertai kesombongan. Dan ini sombong juga. Menganggap dia siapa? Kalau saya disapa ya tak sopo. Kalau sampean enggak nyopo saya, sopo sampean gitu loh. Naudzubillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadha'a lillahi rafa'ah." Siapa yang tawadhu karena Allah, Allah mengangkat derajatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khairuhuma." Dan yang terbaik di antara keduanya, siapa yang terbaik? Yang memulai dengan apa? Salam. Yang menyapa duluan ini yang terbaik. Assalamualaikum. Gimana kabar? Masya Allah. Alhamdulillah. Allah mabarik. Wa khairuhuma. Yang terbaik yang memulai dengan salam. Kemudian kita lanjutkan. Wa qala ta'ala. Wa idza tutla alaihim ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha. Ka'anna fi udhunayhi waqra. Fabashshirhu bi'adabin alim. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berpaling dengan sombong, seakan-akan ia tidak mendengarnya. Seakan-akan ia tidak pernah mendengarnya. Dan seakan-akan di kedua telinga terdapat penutupnya. Berikanlah kabar kepada orang tersebut dengan adab yang pedih. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, liyudilla an sabilillah. Qala ba'duhum hadhihi lamul aqibah li'annahu qad la yaqsidu dhalik wa yuhtamalu an takuna lam ta'lil. Jadi lam di sini lamul aqibah, kesudahan orang tadi dia menyesatkan manusia dari jalan Allah. Karena bisa jadi orang yang sombong tadi awalnya tidak niat menyesatkan, tapi karena kesombongannya dia pasti akan menyesatkan manusia dari jalan Allah. Atau bisa jadi lam di sini lamut ta'lil, lam yang menjelaskan alasan. Kenapa dia memalingkan wajah? Kenapa dia memalingkan wajah? Jawabannya karena dia menyesatkan manusia dari jalan Allah. Thumma imma an yakunal muradu bihal mu'anidin. Kemudian yang dimaksud ayat ini bisa jadi orang-orang yang membangkang dari kebenaran setelah dia mengetahuinya. Au yakunal muradu biha anna hadzal fa'il li hada innama jabalnahu ala hadzal khalqa alladhi yaj'aluhu mimman yudillu an sabilillah. Atau orang yang menyesatkan dari jalan Allah adalah orang yang kami takdirkan. Dan Allah Maha Adil dalam takdirnya, sehingga dia menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, lahu fid dunya khizyun. Di dunia ia mendapatkan kehinaan. Wa huwal ihanatu waddul. Allah menghinakannya, Allah merendahkannya. Kama annahu lamma istakbaru an ayatillah laqallahu al-madalla fid dunya. Sebagaimana ia menyombongkan diri dari ayat-ayat Allah, Allah menghukumnya di dunia dengan kehinaan. Wa aqabahu fiha qabla al-akhirah. Allah menghukumnya dengan kehinaan sebelum akhirat. Li'annaha akbaru hammihi wa mablagha ilmihi. Karena cita-citanya dan kepikirannya bagaimana menghalangi manusia dari jalan Allah. Jadi pikirannya bagaimana menghentikan pengajian sunnah. A'udzubillah. Allah menghinakan. Allah menghinakan orang-orang yang berusaha memadamkan cahaya Allah. Wa nudhiquhu yaumal qiyamati adabal harik. Dan kami merasakan untuk kepadanya pada hari kiamat nanti adab neraka yang membakarnya. Dzalika bima qaddamat yadaka.
Yang demikian itu karena usaha kedua tanganmu. Yuqalu lahu hada taqri'an wa taubihan. Allah mengatakan demikian karena celaan dan karena hinaan. Allah mencelanya dan menghinanya. Wa anna Allah laisa bidzallamin lil 'abid. Dan sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah, khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Ambillah, lemparkanlah dengan keras, dengan tidak ada belas kasihan orang-orang kafir tersebut, imam-imam yang sesat tersebut ke neraka jahanam. Summa subbu fawqa ra'sihi min adabil hamim. Kemudian tuangkan di atas kepalanya dari adab yang pedih, air yang sangat panas. Dzuk, rasakanlah. Innaka antal azizul karim. Sesungguhnya engkau di dunia orang yang perkasa lagi mulia. Rasakanlah, kamu dulu di dunia merasa hebat, merasa tinggi, sehingga kamu menolak kebenaran. Inna hada ma kuntum bihi tamtarun. Inilah siksa neraka yang kamu dulu meragukannya. Wallahu ta'ala alam. Dari 3 ayat ini diambil beberapa faedah dan pelajaran-pelajaran penting. Di antaranya at-tahdhiru min a'immatid dhalalah. Waspada dari imam-imam yang menyesatkan umat. Waspada, hati-hati. Jangan mendengarkan ceramah mereka, walaupun lucu, biarkan lucu, jangan dengar. Kan terkadang teman-teman sudah ngaji, tapi ada imam-imam yang menyesatkan umat, masih di-share saja potongan videonya. Tidak boleh. Ini dai mengajak kepada bid'ah. Tidak boleh kita. Tidak boleh kita mengaguminya, tidak dibolehkan. Hendaklah kita hati-hati. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti, wa innama akhafu alaikum al-a'immatal mudillin. Yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah imam-imam yang menyesatkan umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa iyyakum wa iyyahum. Hati-hati kalian dari mereka. Hadis riwayat Muslim. Hati-hati. Jadi mereka mengajak, mereka menyampaikan sesuatu, kemudian sesuatu tersebut masuk ke dalam hati kita. Bagaimana kita mengeluarkannya? Jangan merasa kita ini sudah aman, tidak akan terfitnah dengan fitnah syubhat. Jangan, harus waspada. Jadi kalau kita mengetahui ada dai mengajak kepada khurafat, mengajak kepada supaya imam dikuburkan di dalam masjid, mengajak tawasul kepada orang yang meninggal dunia, mengajak kepada acara haul, Rabu Wekasan, ya sudah, stop sudah. Jangan sampai kita terfitnah dengan apa? Syubhatnya. Ini sangat bahaya. Jangankan penuntut ilmu, seorang dai yang senior terkena fitnah syubhat. Dulu membantah peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang mengatakan ini sunnah mustahab. Hidayah milik Allah. Tapi hati-hati. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, "Atadri manil maftun?" Tahukah engkau siapa orang yang terkena fitnah syubhat? Dulu melarang, sekarang membolehkan. Dulu mengingkari, sekarang mengajak. Dulu garda terdepan mengingkari peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bid'ah, ini tidak dikerjakan para sahabat, tidak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mengatakan sunnah mustahabbah. Kok bisa?
Naudzubillah. Jadi sebagaimana pernyataan seorang salaf, al-qulubu dha'ifah, hati ini lemah, was-subhatu khattafah. Subhat itu menyambar, menarik, hati-hati. Nikmat tauhid bisa dicabut oleh Allah. Nikmat sunnah bisa dicabut oleh Allah. Nikmat manhaj salaf akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Gara-gara kagum dengan dai ahlul bid'ah. Lucu ngajinya. Kadang-kadang bagus nasihatnya, menyentuh. Biarkan menyentuh, enggak usah. Ustaz-ustaz sunnah yang menyentuh lebih banyak. Bahkan lebih banyak. Ustaz-ustaz sunnah yang menyentuh banyak. Seperti Ustaz Yazid rahimahullah. Kalau menasihati tentang kematian sangat menyentuh. Ustaz Aunur Rafiq. Ustaz-ustaz yang lain yang masih hidup. Yang istiqamah di atas sunnah. Mereka diambil ilmunya. Ahlul bidah tidak boleh. Jadi lihatlah ayat ini. Supaya apa? Supaya kita waspada dari dai-dai yang menyesatkan umat. Kemudian di antara faedah yang diambil, dai-dai penyesat umat tidak memiliki hujjah, tidak memiliki hujjah dalam membantah kebenaran kecuali dengan akal-akalan dan hawa nafsu. Dai-dai penyesat umat tidak memiliki hujjah dalam membantah kebenaran kecuali dengan akal-akalan dan hawa nafsu. Jadi hujjah mereka adalah akal-akalan dan hawa nafsu. Kalau diajak, mana dalilnya? Mana contohnya? Ngalor ngidul. Kita minta dalil Al-Quran, minta dalil sunnah, minta dalil ijma' sahabat. Mereka mencari ijtihadnya ulama-ulama yang keliru. Ulama ijtihadnya bisa keliru. Tetapi dalil tidak bisa keliru. Oleh karenanya mereka tidak mau. Kalau diajak, ayo Al-Quran. Mari kita diskusi. Kata Syekh Albani ketika ditantang dialog. Kata Syekh Albani, kalau terjadi perselisihan kembali kita kepada siapa? Pada Al-Quran atau Sunnah dan Ijma'. Kalau kita setuju, saya diskusi. Kalau tidak, buat apa kita diskusi? Tidak akan ketemu. Kita mengatakan dalil, dia mengatakan kiai. Masa kiai nggak punya dalil? Masa ustadz terkenal tidak tahu dalil? Demikian, akal-akalan. Ketika kita bertanya, contohnya kita tanya pada mereka, mana dalilnya Rebo Wekasan? Sudah, tanyakan pada mereka. Mana dalilnya? Apakah ada di dalam Al-Quran? Apakah ada di sunnah Rasulullah SAW? Apakah diamalkan para sahabat? Peringatan haul, mana dalilnya? Sudah tidak punya akal mereka yang melakukan peringatan haul. Kalau sekiranya haul ini diperingati, setiap hari kita akan peringatan haul berapa kali kira-kira? Kali-kali. Habis duhur haul Abu Bakar. Habis asar mungkin Aisyah. Habis maghrib Zainab. Yang lainnya. Sahabat saja jumlahnya ribuan. Sahabat saja, belum ulama. Perawi hadis. Haul Imam Bukhari. Haul Ibnu Katsir. Haul Imam Nawawi. Mereka nggak mengadakan haul. Haul Imam Syafi'i. Kok nggak ada haulnya Imam Syafi'i? Katanya ngikuti madhab Syafi'i. Itu pengakuan palsu. Ngikuti yang cocok. Madhab Syafi'i yang cocok. Imam Syafi'i tidak tahlilan. Loh kok tetap tahlilan? Ya, nggak cocok soalnya. Imam Syafi'i nggak istighatsahan. Imam Syafi'i tidak ziarah wali songo. Imam Syafi'i berkata, inni akrahu
Aku membenci an yu'adzamal qabru, diagungkan kuburan. Membenci di dalam kebiasaan ulama salaf artinya mengharamkan. Aku mengharamkan kuburan ini diagungkan. Subhanallah. Jadi enggak ada. Makanya Allah berfirman wala hudan. Tidak ada petunjuk. Artinya tidak ada hati nurani. Tidak ada akal sehat. Jadi mereka hanya mengedepankan akal-akalan, bukan akal sehat. Akal-akalan dan hawa nafsu. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Kemudian di antara faedah yang diambil, dhammu tas'iril khod, celaan bagi orang-orang yang membuang muka. Jadi disebutkan pada ayat ini supaya kita jangan seperti mereka. Hendaklah kita murah senyum, kepingin nyapa orang. Demikian, bukan malah membuang wajah. Membuang wajah, subhanallah. Orang membuang wajah adalah orang yang tidak diinginkan kebaikannya oleh Allah. Kalau dia diinginkan kebaikan oleh Allah, dia akan murah senyum. Dia akan selalu mendoakan orang lain. Jangan membuang wajah. Jangan membuang muka. Jangan menekuk wajah. Ya menekuk ya. Ada orang itu loh nekuk wajah ditekuk. Berarti bukan kertas saja yang bisa ditekuk. Wajah bisa ditekuk juga. Jangan. Wajahnya orang yang beriman itu semeringah. Wajahnya berseri-seri. Menggembirakan. Jadi para sahabat kalau melihat Nabi SAW itu gembira. Melihat dok gembira. Karena wajah Nabi SAW ceria. Nabi SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Takutlah siksa neraka walaupun hanya sedekah dengan secuil kurma. Tidak punya secuil kurma. Walau antalqa akhaka biwajhin talib. Walaupun engkau bertemu dengan saudara dengan wajah yang berseri-seri. Demikian. Jadi jangan menekuk wajah, jangan membuang muka, jangan celinguan. Masa celinguan? Iya tak celinguan tak? Celinguan tak celinguran? Iya. Jadi kita ini pura-pura ngintip gitu ya. Ketok langsung. Subhanallah. Makanya Islam itu agama mudah. Tauhid dan syirik lebih mudah mana kira-kira? Tauhid. Syirik itu sulit, syirik itu. Contohnya di Mesir itu, syirik ya. Gadis bunga desa dijadikan sesajen, dibuang ke sungai Nil. Eman kan ini bunga desa ini loh. Bunga desa kok dibuang gitu loh. Syirik itu sulit, syirik itu. Lihatlah yang ada di sebagian wilayah di Indonesia. Mayit tidak di orang musyrik, mayit tidak dikubur, malah diarak. Ya dicak jalan-jalan. Ini sulit sebenarnya, sulit. Syirik itu sulit. Tauhid itu gampang. Sunnah dan bid'ah lebih mudah mana? Sunnah. Lihat bid'ah itu susah. Sudah meninggal, sudah itu mengeluarkan biaya. Kalau perkataannya tidak enak yang hadir sedikit. Kalau yang kaya yang undang Ustadz kondang baru yang hadir banyak. Bahkan keluar itu membawa sampai kesaratan gitu loh. Saking banyaknya berkatnya itu. Itu subhanallah menyusahkan. Bid'ah itu susah. Sunnah itu gampang. Jadi dikasih sunnah, dikasih gampang, tidak mau. Akhlak mulia itu gampang daripada akhlak jelek. Jadi contohnya, kita semeringah itu lebih gampang. Kita lega, Masya Allah dapat pahala. Daripada celinguan gitu deh. Kita berusaha celinguan, tiba-tiba ketemu di depan. Wis celinguan ketemu mana? Akhirnya balik mana gitu. Subhanallah. Naudzubillah, ada orang
Saya benci sama orang itu. Saya nggak mau lihat wajahnya. Ketemu dia pinggir. Ternyata dia lihat di sana. Balik lagi. Susah kan mundar-mandir dia. Jangan-jangan yang dilihat itu orang lain tapi mirip. Susah. Jadi akhlak mulia itu nikmat Islam. Inna dina yusrun. Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul surah. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian. Wala yuridu bikumul usr. Maka jalan yang sesat digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta law dakhalu juhra dabbin. Sekiranya mereka masuk lubang apa? Biawak. Lubang biawak itu 2 lam. Kemudian belok-belok. Sulit artinya. Bid'ah itu sulit. Bid'ah itu sulit. Tetapi demikian, naudzubillah. Mayoritas manusia diajak yang mudah tidak mau. Mereka lebih memilih sulit. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian besok. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semuanya. Semoga kehadiran antum semuanya dicatat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran antum dicatat sebagai orang-orang yang membela Al-Quran, menolong Al-Quran dan membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir li asatidatina wa li masyayikhina wa li wulati umurina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minina fi Filistin wa fi Sudan wa fi kulli makanin ya rabbal alamin. Allahumma alayka bil yahudil kha'inin wasyi'atir rafidatil munafiqin. Allahumma alayka bil kuffaril zalimin. Allahumma ja'al hadal balada amina wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aslih wulata umurina wa wafiqhum lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Allahumma ja'al akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.